Kalau kalau Pare sama Pak Sasuke ini memang asli Kristen atau dari ex Kalau kalau saya terus terang saya mualaf. Oh, mualaf. Wow. Iya. Tapi saya kepengen mau kembali lagi sama Tuhan Yesus. Oh, Pasal ajaran-ajarannya. Terus pasal Timur ajaran-ajarannya saya. Iya, tidak lah. karena tadi Alhamdulillah. Ya, Iya, karena apa saya paling suka Untung masuk nggak di Iya. gimana? karena Untung tadi, belum Pak, sempat join dengan MCI, Pak. Kalau join sama MCI, waduh. Laki aja Enggak. karu-karuan. Ya, ya. Makanya tadi waktu saya dengar Bapak berbicara Arab itu kok fasih sekali. Karena kalau orang Nasrani Tulen itu jarang sekali yang fasih dia mendialekkan Arab itu jarang sekali yang memang fasih. Tapi Pak Rai kok saya dengar tadi kayak fasih sekali. Jangan-jangan ini orang ini kalau bukan X Oh, ya saya memang kayak begitu suara saya, Pak. Oh. Suara saya memang kayak begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukron. Itu kan yang menurut mereka kan tidak serupa kan, itu tidak serupa. Allah itu kan tidak serupa. Berarti yang tidak serupa itu kan hanya setan. Pare. Nah, Kalau ada waktu ya nanti kapan-kapan bisa bersaksi lah di Pavel 88 channel supaya mungkin ada teman-teman yang sedang mualaf bisa kembali lah ke jalan yang benar. oh iya. Saya juga itu mualaf itu dari tahun 2009, Pak. Iya, terus Itu pun perjalanannya ya, kalau boleh saya mau sharing juga sini, boleh sedikit aja. silakan. Tidak panjang-panjang lebar. Ya, senang. Oh iya, makasih. Haleluya, puji Tuhan. Ini dulu saya kan seorang Kristen dulu, Iya. tapi seorang Kristen yang awam. Ya. Yang awam itu nggak punya pengetahuan dan tidak mengerti juga kan, dan jarang Iya. juga jarang juga ke gereja, jarang juga baca Alkitab, jarang dengar firman Tuhan. Ya, sekalinya saya merantau ke Malaysia. Iya, Waktu pada tahun 2008 saya ke Malaysia. Pas 2009 saya masuk Muslim. Itu pun ada salah satu haji di sana. Dia Iya. asal Bugis, Makassar sana lah. Terus Iya. dia bilang begini, kalau kau masuk Islam, dosa kamu dihapus Iya. dan kamu dapat pahala. Saya pikir enak bah ini, senang bah ini, gampang aja. Karena saya awam kan, gampang aja ini. Begitu masuk sudah diampuni dosa, terus dapat pahala lagi. Wah, enak betul. Iya. Karena saya juga masih bodoh lah itu. Ceritanya saya bodoh. Nah, jadi saya masuk menjelang tahun dari 2009 itu sampai sekarang ini kan masih mualaf juga, tapi sudah hati saya sudah sama Tuhan Yesus. Cuma Amin. KTP aja masih mualaf. Iya. Terus begitu pertama saya nonton video apologet Kristen tentang ini, dari awalnya itu dari Pak Tamparagi. Iya. Awal itu dari channel Tamparagi. Saya nonton betapa saya terkejut. Memang terkejut saya memang. Saya bilang, wah, apa benar ini yang dia ngomong ini, yang dia bicarakan ini. Saya kurang puas kan. Saya download aplikasi karena dia bilang kalau mau cari lebih tahu tentang firman Tuhan dengan ajaran Islam, ya silakan saja download aplikasi kitab Al-Quran, ada di Play Store kan. Saya download. Terus saya mulai baca. Wah, ternyata apa yang dia terangkan itu agak ada benarnya. Itu ada benarnya juga. Sesuai dengan diterangkan, sesuai juga yang di dalam Al-Quran. Iya. Terus saya bilang, wah ternyata di Muslim ini rupa-rupanya nggak ada jalan keselamatan, malah cuma masuk neraka saja ini. Udah kita berbuat baik, pun
berbuat Iya, baik dengan jahat itu tetap sama aja. Iya, Tapi iya. kalau di firman Tuhan kan di Alkitab, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, yang tidak percaya dihukum. Itu saya bilang, mendingan saya percaya aja terus mau dibaptis supaya diselamat daripada di Islam sudah tungging-tungging tetap juga dilempar ke neraka. Iya, Terus iya, saya iya. sharing sama kemudian saya sharing sama teman-teman saya yang muslim ini. Wih, saya malah diancam balik. Memang gawat. Kacau balau saya. Mereka kata kau ini sudah menista, menghina. Saya tidak menghina, Pak. Saya ini menerangkan sesuai di Al-Quran. Terus ada juga yang bantah. Wah, kau ini Al-Quran itu tidak sama. Maksudnya huruf tulisan bahasa Arab itu kan dia bilang itu bacaan Arab dengan teks Indonesia itu tidak sama artinya. Saya pikir begini, wah, andainya tidak sama, kenapa ada terjemahannya dari Menteri Agama? Yang salah ini siapa? Menteri Agama atau kita yang membaca? Karena saya tidak tahu membaca Al-Quran kan huruf Arabnya, terpaksa saya baca teks Indonesianya saja. Bagi saya itu teks Indonesia sama Arabnya itu sama artinya. Kayak orang mengatakan begini, kalau bahasa Inggris kan, ambil contoh aja, mengatakan I love you, berarti I love you itu kalau kasih artikan di Indonesia kan, aku cinta padamu. Nah seperti itulah, ya kan, ambil cara apa saja lah. Menarik ya. Terus Pak. Nah, terus saya berpikir-pikir, tidak mungkin salah ini. Kalau salah mungkin orang yang pintar itu lebih salah daripada saya mungkin. Itu ya, saya pikir kan kayak saya orang tidak sekolah juga kan, saya terus terang tidak sekolah. Iya. Cuma ada sekolah sih, duduk SD tapi cuma kelas 3, tidak lanjut pun itu. Iya Pak. Itu saya pikir tidak mungkin kayak begitu. Mungkinlah sama artinya ini, tapi mereka untuk menutupi kan, supaya saya tidak terlalu kejar di situ. Terus ada lagi yang ngomong begini, itu kalau kau itu di Islam enak, enak katanya. Sebelum Muhammad turun dilahirkan, nama Muhammad itu sudah sudah tertulis di pintu surga. Apalagi yang kau pikir? Wow. Saya bilang, wah ini asik betul ini. Saya sharing terus. Terus bagaimana mungkin dia namanya di surga itu? Iya, sebelum dia lahir itu namanya sudah di pintu surga. Sedangkan katanya Nabi Adam itu kata diturunkan ke bumi itu, dia bermohon kata satu kelak nanti Muhammad dia akan menolongnya. Iya, terus akan menolongnya katanya, akan menolongnya. Teman-teman jangan ketawa, cukup saya yang ketawa, yang lain jangan ketawa ya. Iya, terus. Iya. Baru Soalnya ngiburnya hebat, Pak. Iya. Saya ini rasa lucu. Rasa apa begitu? Ini betul ini, Pak. Bukan saya juga mengolok-ngolok, tapi ini betul ini beneran. Saya juga tidak mengolok-ngolok. Ini beneran ini loh. Sampai saya diancam juga itu. Iya. Saya sudah pernah ancaman, sudah pernah ada ancaman. Tapi saya balik sama mereka kan, kalau kamu sampai mukul atau menikam saya, pasti kamu sudah jalani salah satu ayat yang di Al-Quran. Iya kan? Itu perangilah orang-orang kafir. Nah, termasuk saya inilah kalau pikir orang kafir. Iya kan? Nah, ini mereka tidak sampai juga di situ. Cuma mereka bilang, kau ini menghina terus. Saya tidak menghina. Saya bilang saya tidak menghina. Buat apa menghina? Prosedur standar itu, Pak, bagi mereka. Terus Pak. Prosedur standarnya memang begitu, Pak. Kalau ada yang keluar langsung dibully atau dieksekusi. Sedangkan ada juga di hadis kan itu, yang barang siapa meninggalkan agama Islam harus dipancung kan? Itu ada itu.
Nah, di Al-Quran juga ada itu. Iya, ada di Bukhari itu. Iya. Masih Sahih Bukhari ada. Iya. Ada. Terus yang Terus, saya menarik ini. terus yang saya bilang begini, masa betul, sedangkan kalau di ajaran Kristen itu Adam itu manusia ciptaan pertama, dia bukan nabi loh. Dia manusia ciptaan yang pertama, yang sebagai pengisian bumi. Tapi kok kenapa jadi nabi di Al-Quran sih? Oh iya, itu nabi. Dia bilang kata nabinya, nabi itu, Nabi Adam. Terus saya bilang, masa bisa sih dia bisa berharap untuk Muhammad yang menolongnya nanti? Iya, dia kata mereka, iya, kami pun begitu akan diselamatkan sama Muhammad. Terus saya tanya, kalau begitu di mana ayatnya? Iya, Saya kancing tanya. dia. Ya, saya tanya di mana ayatnya? Tidak ada yang dia tidak bisa jawab. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Nah, saya bilang, Pak, katanya Muhammad yang jadi penolong nanti. Kenapa minta ayatnya tidak ada? Tidak kamu kasih. Iya. Baru sudah. Kalinya sudah sharing-sharing lama-lama. Mereka lari dengan Al-Kafirun itu ayat berapa itu? Ayat 6 kah? Nah, itu mereka tangkiskan sama saya itu. Sudah diam, sudah pada kabur mereka satu-satu. Terus lagi saya kurang puas kan? Kurang puas. Lalu kalinya lagi juga begitu. Ketemu lagi. Kami sharing lagi, sharing terus sharing. Udah pancing juga ini. Terus saya bilang begini, kamu bacalah surat 19 ayat 71 itu. Siapa yang akan datang di neraka? Umat Kristen apa kamu? Padahal ini saya masih mualaf ini, saya masih mualaf. Saya bilang, baru mereka bilang begini, wah itu kan kami itu betul datang ke situ untuk dicuci. Kayak baju lah, dicuci di neraka. Safari. Saya bilang, baru itu katanya untuk mencucikan diri, kata kalau sudah dicuci terus sudah bersih, pasti diangkat katanya terus diangkat ke surga. Baru saya bilang begini, mengapa nanti di neraka kau dicucikan dirimu? Coba masih hidup sinilah kau bertobat di dunia ini. Kau bertobat, kau sucikanlah dirimu. Kan tinggal enak, langsung ke surga, enggak melalui neraka lagi. Kalau sudah ke neraka, kekalah kau di situ. Tapi kekalah kau di situ itu teman. Oh tidak, memang begitu. Baru dia bilang, coba kau bacalah ayat 72-nya. Dia bilang baca 72-nya itu. Nah di situ kami orang-orang yang bertakwa itu akan diselamatkan. Kita bilang iyalah orang bertakwa, tapi tidak disebutkan orang Muslim kan, orang bertakwa saja. Orang bertakwa itu, orang bertakwa itu kan tergantung dia beragama manapun, tidak tertulis di situ kan, agama mana, iya kan? Mantap. Tidak tertulis agama Islam yang bertakwa akan diselamatkan. Itu kan cuma tertulis bagi mereka yang bertakwa akan diselamatkan. Tidak ada yang di situ bilang agama ini diselamatkan. Nah, kalau kamu sudah insaf, terus sucikan diri kamu di dunia, nah maka disitulah di ayat 72 itu jawabannya. Kamu akan diangkat langsung, bukan lagi kamu ke neraka. Saya bilang. Nah, terus saya bilang begini, nah kalau kamu suka langsung diangkat ke surga, maka kamu itu salah jalan. Saya bilang kamu salah jalan, salah pengikut. Sebab apa saya bilang kamu salah pengikut? Muhammad aja tidak tahu dirinya diselamatkan atau tidak. Bagaimana kamu? Saya bilang, jangan dirinya, anaknya saja dia tidak sanggup selamatkan anaknya. Apalagi kamu pengikutnya yang sanggup menyelamatkan itu hanya Isa. Kan bagi orang kan Yesus itu kan Nabi Isa kan. Saya bilang yang
bisa menyelamatkan manusia itu kan cuma Isa. Karena Isa itu yang dipermuliakan Allah. Dan yang orang terkemuka di dunia dan di akhirat. Coba di mana itu Muhammad terkemuka di dunia dan di akhirat? Tidak ada kan ayatnya. Wow. Saya bilang tidak ada ayatnya. Cuma kecuali Isa Al-Masih. Nah, dialah. Seharusnya kita ikut dia. Di mana ayatnya itu? Di mana ayatnya itu Muhammad aja tidak tahu diselamatkan atau tidak? Itu di mana ayat itu? Di surat 46 ayat 9, Pak. Di mana? Di surah 46 ayat 9. Surat 46 ayat 9. Oke, lanjut. Nah, itu kan dia tidak tahu kan diselamatkan itu kan. Terus saya kasih tahu orang, justru kamu ikut Isa Al-Masih itulah jalan yang sebenarnya. Kalau bagi Islam kan itu Isa Al-Masih kan itu cuma nabi. Tapi bagi umat Kristen kan itu Yesus. Tapi saya rasa ada beda sedikit lah. Iya, beda-beda, Pak. Iya. Ada beda sedikit. Pak Kanurul, mungkin bisa di-share itu ayat surah 46 ayat 9 supaya teman-teman di live chat juga melihat itu, Pak. Dapat saya cek ya. Surah 46 ayat 9. Ayat 9. Kalau nggak salah saya. Coba saya share screen ya. Ya. Ya, itu dia. Saya baca ya. Iya, baca. Katakanlah dalam kurung ya Muhammad, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Ya, itulah ayatnya. Di situ kan dia bilang dia tidak tahu kan? Iya. Nah, itulah. Tapi secara spesifik nggak disebutkan di situ, Pak. Iya. Ini tidak tahu diselamatkan apa tidaknya. Maksudnya soal keselamatan itu tidak ada disebut di situ. Tadi saya dengar tadi cuman ini, saya pun tidak tahu apa yang diperbuat bagiku kan gitu kan. Terhadapku. Itu terhadapku. Dia nggak tahu. Bukan maksudnya gini. Nggak ada spesifik disebut di situ. Aku pun tidak tahu aku diselamatkan apa tidak gitu. Gimana? Nah, itu yang itu yang dia bilang itu tidak tahu apa yang diperbuat padanya itu. Nah, itu kalau menurut saya sama aja dengan itu. Dia tidak tahu dia akan diselamatkan dia di mana. Iya, betul itu, Pak. Karena dia cuma mengatakan dia hanya pengingat saja, memberi peringatan aja. Iya. Tapi kalau untuk nasibnya sendiri dia tidak tahu apa yang akan diperbuat kepadanya. Kan itu jelas sekali di situ. Iya, saya screen lagi satu ayat ya. Ini satu ayat ini di ayat 71. Iya, boleh. Screen ya. Mungkin ini juga bisa disabar-sabar. Ya. Iya. Ini Quran surat Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Itu gimana tuh kemestian itu? Tidak ada keraguan akan hal itu. Itu kan sudah jelas-jelas itu, Pak.
melainkan mendatanginya kan, itu sudah jelas-jelas. Nah itulah tadi yang mungkin Bapak ini bilang bagi orang Muslim itu kan memang masuk neraka dulu, masuk kan? Ke situ, mencucikan dirinya. Masuk neraka dulu, dicuci dulu, baru ke surga. Jadi persoalannya Pak, persoalannya penyuciannya itu nggak ada dalilnya Pak. Itu asumsi mereka. Itulah seperti itu. Tapi di sisi lain nanti ada mungkin ayat mengatakan setelah dicuci masuk lagi ke surga. Cuman secara logika sederhana berarti nanti orang Kristen itu kan di surga nih, banyak nih yang percaya sama Kristus. Nah kalau kita lihat ada yang gosong-gosong orangnya, itu jadi betul. Siapa itu yang nyolot itu ya? Boleh itu nyolot itu Pak. Yang iyalah nanti kemang mereka bilang itu kami menyista itu. Menghina lah. Intinya kalau pertanyaan Pak sebenarnya bagi mereka, apakah bisa ditunjukkan dalilnya ini disucikan baru diangkat? Kan tidak ada. Itu yang kita pertanyakan. Itulah ada nggak? Bisa nggak Abdul nunjukin gitu? Itu juga pertanyaan buat mereka. Itu sudah pernah saya tanyakan juga sama mereka, tapi jawabannya kayak begitu. Nanti katanya dicuci dulu, kayak kain dicuci. Misalnya boleh gini saya ya, minta share. Ya. Minta share Al-Maun ayat 4. Tolong Pak Pavel. Ya, Al-Maun ayat 4 itu surat ke 107. Surat 107 ayat 4. Supaya bisa di-share supaya semua orang muslim ngelihat gimana caranya ya. Surat Al-Maun ayat yang keempat. 107 ayat 4. Ya. Ayat 4. Sorry, saya buka lagi ayat 4. Oke. 7 ayat 4 ya? Iya, 107 ayat yang keempat. Oh ya. Yang artinya bunyinya sih fawailul lil musallin. Enggak, sorry. Ayat 4. Iya. Maka celakalah. Itu kan? Iya. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Yang sholat ya. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, itu yang keempat. Soalnya kan biasanya orang seberang kan selalu mengambil satu ayat terus ditafsirkan macam-macam. Nah, saya akan mengambil satu ayat juga dari kitab mereka, surat Al-Maun ayat yang keempat, yaitu falayul musallin, artinya celakalah orang yang menjalankan sholat. Jadi orang-orang yang sholat itu celaka. Iya. Jadi bingung, bingung kan, makin betul itu. Makin bingung. Maka celakalah orang yang sholat. Iya. Jadi yang sholat itu celaka, makanya jangan sholat. Yaitu orang yang lalai terhadap sholat. Lalai. Itu lalai masih. Kalau lalai masih masuk logika kan. Nah, ini kalau lalai, yang kelima itu kalau lalai yang orang yang tidak yang bagaimana ya, kalau sudah waktunya sholat ya cuma nongkrong aja, diabaikan gitu, dinantikan gitu, maksudnya tuh gitu, maksudnya tuh iya, cuma diabaikan lah. Maksudnya tuh gini, begitu sudah selesai komat,
Nah, orang kan nggak langsung wudhu, nggak langsung itu, Iya. mereka gitu. Nah, kalau saya sih masuk compare ke Yohanes 14:6 aja. Di mereka memang Isa mereka itu memang ada perbedaan dengan Yesus Kristus. Tolong ini dihentikan aja Pak. Nanti makin kecil peluangnya orang dapat 72 bidadari Pak. Tolong Pak. Ampun Pak. Tak ada lah itu. Itu cuma apa itu? Cuma iming-iming aja itu. Peluangnya makin sempit. Tadi itu gini, tadi itu saya lagi nyari ayat yang Muhammad tidak menjamin anak-anaknya selamat itu loh. Oh, saya nggak ketemu ayat berapa itu. Ya, tunggu, itu bukan di ayat, itu di hadis, Pak. Oh, hadis. Tunggu ya. Hadis, ya. Iya, saya lihat dulu. Di hadis. Iya. Iya. Ya, ini di hadis Muslim, nomor hadis Muslim 166. Hadis Muslim 1. Iya. 166. Ayat. Oh, 166. Saya jadi ketawa sih. Ini di hadis Muslim. Iya, soalnya sempit kan jadinya 166. Ini di sini dikatakan Fatimah, beramallah banyak-banyak karena aku tidak dapat menyelamatkan kamu. Iya kan? Selain perkataan ini, selain perkataan siapa? Kalau bukan Muhammad. Itu himbauan supaya himbauan untuk bikin amal, Pak. Belum pas. Yang lain Belum lagi pas. ada. Belum pas. Ada Belum pas ya. Sahih yang menyatakan bahwa disuruh harus berbuat dosa. Ada di Sahih Muslim 249. Oke. Ini kita kembali ke inti. Sorry. Ini saya potong dulu ya supaya tidak jadi untuk penistaan nanti kita ini ya. Tapi saya punya dasar saya Pak Rey kan masih KTP Muslim ya, masih mualaf ya. Jadi punya hak. Iya, masih Muslim. Ya, jadi saya berdasarkan Pak Rey ya. Jadi kalau ada panggilan Pak Rey ya sama panggilan. Kalau ya. ada panggilan juga yang apa itu, yang pintar-pintar itu, yang menerjemahkan Al-Quran itu juga dipanggil. Masa mereka yang intinya ini semua pertanyaan ya Pak. Ini semua merupakan pertanyaan. Gak ada lagi tuh, Pak. Gak ada lagi itu penistaan itu. Udah kena apa semua bui kan. Udah gak berani lagi tuh, Pak. Udah takut lah. Gak ada lagi tuh. Oke, Pak Rey. Kalau Aneh. Kita kembali ke Pak Rey dulu. Lalu bagaimana setelah ini Pak Rey? Endingnya gimana nih? Ya, kalau setelah ini saya akan betul-betul lah menerima Tuhan Yesus itu dengan segenap hati. Iya, karena tanpa Dia segala sesuatu di dunia ini tidak jadi. Iya. Amin. Jadi itulah intinya. Kalau masalahnya untuk dibilang penistaan agama itu, seharusnya mereka mikir siapa yang menulis, iya kan? Seharusnya mereka persalahkan orang yang menulis, bukan persalahkan kami yang membaca dan bertanya. Benar. Iya, betul. Bagaimana bisa kami yang membaca dan menanyakan, terus kami yang diseret ke hukum? Itu masuk akal. Ya. Untuk menguatkan Pak Rey, saya bacakan satu ayat ya. Ya. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Berarti hidup yang kekal ini sudah dikaruniakan kepada umat manusia, kepada kita, ya. Iya, betul. Dan hidup yang kekal itu, ada di dalam anaknya yaitu Yesus, ya. Iya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ya, jelas ya. Betul. Hidup kekal yang dikaruniakan oleh Allah, ya kita harus percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita akan memiliki hidup yang kekal itu. Lalu ayat yang ke-13 mengatakan, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal.
Jadi kita sebagai orang Kristen itu, kenapa kita yakin selamat? Ya jaminannya anak Allah ini. Makanya Tuhan mengatakan, semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya. Jadi semua orang yang percaya kepada nama anak Allah, kepada Yesus, selama hidup di dunia, dia harus tahu ini. Dia harus tahu ya. Dia harus tahu, dia harus yakin bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Karena apa? Karena kamu percaya kepada anak Allah itu, memiliki anak. Barang siapa memiliki anak, memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Nah, jadi Pare, suatu keputusan yang sangat luar biasa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Dan banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus. Betul sekali. Iya, betul itu. Betul. Jadi jangan Pak kayak di sana mungkin Al-Fatihah itu ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Iya, masih cari lagi jalan. Itu Masih cari Makanya jalan mungkin- yang lurus. mungkin ini menjadi pertanyaan juga bagi mereka ya. Kan tadi kita juga mengajak untuk masuk. Jadi disclaimer dulu. Jadi ini merupakan istilahnya asumsi sederhananya saja. Maksudnya kita tidak menafsir atau apa, tapi yang tertulis yang kita bacakan di situ. Dan satu lagi bagi teman-teman, kalau ada yang memang berkeberatan atau seperti apa dengan apa penyampaian pada sore hari ini, silakan Anda membantahnya dengan menjawab gitu kan. Entah mau bikin konten atau semacamnya, tapi istilahnya di sini adalah forum untuk menanyakan. Dan Bapak ini juga kan masih Muslim gitu kan, yang sebelumnya mualaf gitu kan. Jadi dia juga berhak bertanya gitu kan, berhak men-sharing informasi tentang apa atau pengalaman yang dialaminya. Jadi itu mungkin Pak Pavel, supaya mereka jangan memotong-motong nanti video atau seperti apa. Jadi saya cuma mengingatkan saja bahwa hal ini merupakan menjadi juga pertanyaan seperti tadi kan, soal bidadari dan segala macam itu kan menjadi pertanyaan, apakah memang kita dicuci dulu baru naik ke atas gitu kan. Lalu nanti kalau ketemu bidadari disuruh mandi dulu, masih cemong atau bagaimana, tapi kita ngomong oh sudah disucikan seperti itu. Itu pertanyaan ya, bukan asumsi. Apakah seperti itu maksudnya, supaya nanti 7 Buddha bidadarinya siap gitu kan, atau seperti apa? Nah ini yang mungkin saya juga pertanyakan tadi, karena bisa jadi sempit peluangnya ini Pak Pavel. Nah itu juga pertanyaan, mungkin mereka bisa menjelaskan apakah peluangnya itu masih sangat masih walaupun kritis mungkin masih bisa ada peluang gitu. Seperti apa kira-kira peluang yang bisa dicapai gitu untuk mendapatkan itu. Itu mungkin pertanyaan dari saya kepada dan menjadi